Perkenalkan, nama saya Arvid Juan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0486377712. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri kembali salah satu momen paling krusial dalam sejarah bangsa kita, proses lahirnya Pancasila, ideologi yang menjadi fondasi Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara. Pancasila, yang kita kenal sebagai 5 sila dasar, bukan sekedar kumpulan kata, melainkan dasar filsafat negara yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang sangat beragam. Pembentukan BPUPK. Tahap pertama dimulai dengan pembentukan BPUPK atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada 29 April 1945. Meskipun dibentuk oleh Jepang dengan janji kemerdekaan, para tokoh nasionalis kita memanfaatkan badan ini untuk benar-benar menyiapkan landasan negara yang berdaulat. BPUPK diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat, menyelidiki segala hal yang diperlukan untuk tata pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang 1 BPUPK, Perumusan Dasar Negara. Sidang BPUPK yang pertama, yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, adalah momen munculnya ide-ide dasar negara. 3 tokoh utama mengajukan usulan, Muhammad Yamin, Supomo, dan yang paling bersejarah. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya. Beliaulah yang secara spontan mencetuskan nama Pancasila, yang artinya 5 sila atau 5 asas. Inilah mengapa 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahir Pancasila. Panitia 9. Karena adanya perbedaan pendapat mengenai rumusan dasar negara di antara anggota BPUPK, maka dibentuklah Panitia 9. Panitia yang beranggotakan 9 tokoh ini, termasuk Soekarno dan Hatta, bertugas sebagai tim kecil untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat dasar negara yang disepakati bersama. Mereka harus menemukan titik temu antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis umum. Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Hasil kerja Panitia 9 ini dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang disahkan pada 22 Juni 1945. Naskah ini memuat rumusan dasar negara. Namun, perhatikan sila pertamanya. Bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah kompromi yang disepakati untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak pada saat itu. Sidang kedua BPUPK. Pada sidang kedua BPUPK di bulan Juni 1945, Piagam Jakarta ini diterima secara resmi sebagai pembukaan preambul dari rancangan Undang-Undang Dasar. Secara garis besar, tugas BPUPK telah selesai dengan adanya rancangan UUD dan rancangan Dasar Negara. Kemudian BPUPK dibubarkan. Pembentukan PPKI. Tahap berikutnya dilanjutkan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Badan ini diketuai oleh Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala hal untuk penyerahan kekuasaan dan pendirian negara. Pembentukan PPKI menandai tahap persiapan akhir menjelang kemerdekaan. Sidang PPKI, Penetapan Dasar Negara. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang bersejarah. Dalam sidang ini, PPKI mengambil 3 keputusan fundamental. Pertama dan yang paling penting bagi materi kita, PPKI mengesahkan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat Pancasila. Kedua, memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan ketiga, membentuk KNIP. Perubahan krusial, penghapusan 7 kata. Sebelum sidang PPKI dimulai, terjadi momen dramatis,
tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim, menyampaikan keberatan keras terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Mereka mengancam untuk memisahkan diri jika tidak ada perubahan. Demi menyelamatkan persatuan nasional, Muhammad Hatta memimpin rapat kilat dan mencapai gentleman agreement dengan tokoh-tokoh Islam Mekah. Sepakat untuk menghapus 7 kata tersebut. Perubahan ini menunjukkan kearifan para pendiri bangsa. Pancasila yang sah. Setelah proses yang sangat panjang, maka didapati hasil akhir yaitu Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Rumusan ini adalah hasil proses musyawarah, perdebatan, dan kompromi yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Inilah Pancasila yang harus kita amalkan bersama. Kesimpulan, BPUPK adalah badan yang merumuskan ide dasar dan konsep awal. Piagam Jakarta adalah naskah kompromi yang menjadi jembatan. BPKI adalah badan yang menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang final dan sah, setelah melakukan revisi krusial demi persatuan. Proses ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi, mufakat, dan pengorbanan para pendiri bangsa demi Indonesia yang utuh. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.